Seorang satpam muda berdiri diam di tengah hujan sambil menahan malu setelah dilempari hinaan oleh para karyawan kantor mewah tempatnya bekerja. Seragamnya lusuh, motornya tua, dan wajahnya selalu terlihat sederhana. Tak ada satupun orang di gedung itu yang menghormatinya. Mereka memanggilnya satpam miskin, menyuruhnya seperti pembantu, bahkan menertawakannya di depan banyak orang. Namun pria itu hanya tersenyum dan tetap bersikap sopan, seolah tidak terjadi apa-apa. Sampai suatu hari, sebuah mobil hitam super mewah berhenti tepat di depan kantor. Semua direktur dan manajer langsung panik menyambut tamu penting yang ternyata adalah pemilik perusahaan terbesar di kota. Tapi yang membuat semua orang membeku ketakutan, miliarder itu justru berjalan menuju satpam yang selama ini mereka hina, lalu memeluknya di depan semua orang sambil berkata, "Maaf, karena ayah terlambat menjemputmu." Dalam hitungan detik, suasana berubah jadi mencekam. Orang-orang yang dulu menghina mulai gemetar, wajah mereka pucat, dan penyesalan datang terlambat. Tak ada yang menyangka, satpam sederhana itu ternyata pewaris tunggal keluarga miliarder. Pagi itu, suasana di gedung megah Mahardika Group terlihat sibuk seperti biasanya. Para karyawan berdasi berjalan cepat sambil membawa laptop dan kopi di tangan mereka. Mobil-mobil mahal keluar masuk area parkir VIP, menciptakan kesan bahwa perusahaan itu hanya diisi orang-orang sukses dan berkelas. Di tengah kemewahan itu, sebuah motor tua berhenti perlahan di depan gerbang kantor. Suaranya berisik dan knalpotnya bahkan mengeluarkan asap tipis yang membuat beberapa orang menoleh sinis. Seorang pria muda turun dari motor itu. Namanya Rangga. Ia memakai seragam satpam baru yang masih terlihat kebesaran di tubuhnya. Sepatunya sudah agak usang, dan tas kecil yang dibawanya tampak sangat sederhana dibanding barang-barang mahal milik para karyawan lain. Beberapa pegawai langsung berbisik sambil tertawa kecil. Kayaknya satpam baru deh. Lihat motornya, tua banget. Cocok jadi penjaga parkiran. Rangga mendengar semua itu. Namun bukannya marah, ia hanya tersenyum kecil, lalu berjalan menuju pos keamanan. Di ruang keamanan, kepala satpam bernama Pak Darto mulai memperkenalkan Rangga kepada petugas lain. Mulai hari ini, Rangga akan bertugas di area lobi dan parkiran. Tolong dibimbing baik-baik. "Siap, Pak," jawab Rangga sopan. Hari pertama bekerja ternyata jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Belum 1 jam bertugas, seorang manajer muda bernama Kevin datang sambil membawa wajah kesal. Ia terkenal sombong dan suka merendahkan pegawai dengan jabatan rendah. "Hei, kamu satpam baru?" tanyanya ketus. "Iya, Pak." "Motor siapa yang parkir miring di belakang?" "Saya belum cek, Pak." Kevin langsung membentak. "Kerja itu pakai mata, jangan cuma berdiri kayak patung." Beberapa karyawan yang lewat langsung melihat ke arah Rangga sambil tersenyum mengejek. Rangga hanya menunduk dan meminta maaf. Sejak saat itu, Kevin mulai sering menyuruh Rangga melakukan pekerjaan aneh-aneh di luar tugasnya. Kadang Rangga disuruh mengangkat galon ke lantai atas, membersihkan gudang, bahkan membeli kopi untuk Kevin saat jam istirahat. Yang membuat sedih, beberapa pegawai lain ikut memperlakukannya seenaknya hanya karena melihat Kevin melakukan hal yang sama. Namun Rangga tetap diam dan tidak pernah melawan. Saat jam makan siang tiba, para karyawan makan di kantin khusus staf kantor yang nyaman dan ber-AC. Sementara Rangga memilih duduk sendiri di dekat pos parkir sambil membuka bekal sederhana berisi nasi dan telur. Di saat itulah seorang perempuan datang menghampirinya. Namanya Alia. Ia bekerja sebagai staf administrasi biasa. Penampilannya sederhana, namun wajahnya terlihat lembut dan ramah.
Mas, belum makan? Tanyanya pelan. Rangga sedikit kaget, lalu tersenyum. Sudah kok. Alia melihat bekal sederhana itu, lalu tanpa banyak bicara, memberikan 1 botol air dingin dan roti dari kantin. Tambahan makan siang, katanya sambil tersenyum. Tidak usah mbak, nanti merepotkan. Gak apa-apa, saya cuma kasihan lihat mas kerja dari pagi. Rangga terdiam sesaat. Sudah lama rasanya tidak ada orang yang memperlakukannya sehangat itu tanpa melihat penampilan atau jabatan. Terima kasih, ucap Rangga tulus. Sejak hari itu, Alia mulai sering menyapa Rangga setiap pagi. Kadang hanya sekedar menanyakan kabar atau memberikan camilan kecil saat lembur malam. Namun perhatian kecil itu justru membuat beberapa pegawai lain mulai bergosip. Alia terlalu baik sama satpam. Jangan-jangan suka lagi. Mereka tertawa meremehkan. Suatu sore, hujan turun sangat deras saat jam pulang kantor. Banyak karyawan sibuk meminta payung dan mobil dijemput ke lobi. Di tengah kekacauan itu, Kevin kembali memarahi Rangga hanya karena terlambat membuka pintu mobilnya beberapa detik. Kerjaan gampang aja gak becus. Makanya jangan jadi orang miskin kalau gak mau diinjak-injak. Ucapan itu membuat suasana mendadak hening. Beberapa orang menunduk malu mendengarnya. Tapi tak ada yang berani membela Rangga. Rangga hanya berdiri diam di bawah hujan sambil menahan rasa sakit di dadanya. Namun diam-diam, dari balik kaca lobi, Alia memperhatikan semuanya dengan wajah sedih. Ia tidak mengerti kenapa ada orang yang begitu tega menghina seseorang hanya karena pekerjaan dan penampilannya. Sementara itu, Rangga menatap hujan yang turun deras sambil tersenyum tipis. Tak ada satupun orang di gedung itu yang tahu bahwa pria yang mereka hina setiap hari sebenarnya adalah pewaris tunggal Mahardika Group. Hari-hari Rangga sebagai satpam di Mahardika Group terus berjalan. Setiap pagi ia datang paling awal dan pulang paling akhir. Meski sering dihina, ia tetap bekerja dengan disiplin dan ramah kepada semua orang. Namun semakin lama, penghinaan yang diterimanya justru semakin menjadi-jadi. Beberapa karyawan sengaja menyuruh Rangga melakukan pekerjaan pribadi mereka. Ada yang meminta dibawakan makanan, ada yang menitip belanja, bahkan ada yang sengaja menjatuhkan sampah di depan pos keamanan hanya untuk melihat Rangga membersihkannya. Yang paling parah tetap Kevin. Manajer muda itu selalu mencari cara agar Rangga terlihat bodoh di depan banyak orang. Suatu pagi saat meeting penting perusahaan berlangsung, Kevin sengaja memanggil Rangga dengan suara keras di lobi. "Hei satpam, cepat bersihkan sepatu saya!" Semua orang langsung menoleh. Rangga terdiam sesaat. Wajah beberapa karyawan terlihat tidak nyaman, tetapi tidak ada yang berani menegur Kevin. Dengan tenang, Rangga mengambil kain dan membersihkan sepatu mahal itu tanpa berkata apa-apa. Kevin tersenyum puas sambil berkata sinis, "Nah, begitu. Orang kecil harus tahu posisinya." Ucapan itu membuat Alia yang berada tidak jauh dari sana langsung kesal. "Pak Kevin keterlaluan," bisiknya pelan. Saat jam istirahat, Alia menghampiri Rangga yang sedang duduk sendiri di area parkir belakang. "Mas gak marah diperlakukan seperti itu?" tanyanya hati-hati. Rangga tersenyum kecil. Kalau semua hinaan dimasukkan ke hati, hidup pasti capek. Tapi mereka jahat. Kadang orang menilai dari apa yang terlihat saja. Jawaban itu membuat Alia semakin penasaran dengan sosok Rangga. Meski terlihat sederhana,
Cara bicaranya sangat tenang dan berbeda dari kebanyakan orang. Malam harinya, setelah semua karyawan pulang, Rangga duduk sendiri di pos keamanan sambil memandangi lampu kota. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat wajahnya berubah serius. Ayah. Rangga segera mengangkat telepon itu. "Bagaimana keadaanmu di kantor?" tanya suara pria tua di seberang. "Baik ya. Kamu masih ingin melanjutkan sandiwara ini?" Rangga tersenyum kecil. "Aku belum menemukan jawaban yang aku cari." Di balik telepon itu adalah Surya Wijaya, pemilik Mahardika Group sekaligus salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Sejak kecil, Rangga hidup bergelimang harta. Mobil mewah, rumah besar, dan fasilitas mahal sudah menjadi bagian hidupnya. Namun, semua itu justru membuatnya sulit percaya pada orang lain. Banyak orang mendekatinya hanya karena uang dan nama besar keluarganya. Karena itulah, Rangga memutuskan menyamar menjadi satpam biasa tanpa sepengetahuan siapapun di kantor cabang Mahardika Group. Ia ingin melihat bagaimana manusia memperlakukan seseorang yang dianggap rendah. Dan hasilnya benar-benar membuka matanya. "Ayah cuma takut kamu terluka," ujar Surya Wijaya. "Justru di sini aku belajar banyak hal." "Tentang apa?" "Tentang siapa yang tulus dan siapa yang hanya menghormati jabatan." Percakapan itu berlangsung cukup lama. Tanpa mereka sadari, ada seseorang berdiri di balik dinding dekat pos keamanan. Kevin. Awalnya, ia berniat mengambil berkas yang tertinggal, namun tanpa sengaja mendengar percakapan Rangga. Ketika mendengar kata ayah dan pemilik perusahaan, Kevin langsung tertawa kecil penuh ejekan. "Hah, satpam miskin berhayal jadi anak pemilik perusahaan." Keesokan paginya, Kevin malah menyebarkan cerita itu ke beberapa karyawan lain. Si Rangga ternyata halunya parah, ngaku-ngaku anak pemilik perusahaan. Semua orang tertawa keras mendengar itu. Beberapa bahkan mulai sengaja mengejek Rangga setiap lewat. "Permisi Pak Direktur." "Haha, hati-hati nanti kami dipecat pewaris perusahaan." Suasana lobi dipenuhi tawa hinaan. Namun Rangga tetap diam sambil tersenyum tipis. Sementara Alia hanya bisa memperhatikan dari jauh dengan perasaan tidak nyaman. Entah kenapa, di dalam hatinya, ia merasa Rangga bukan orang biasa. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di Mahardika Group semakin tidak nyaman bagi Rangga. Julukan anak pemilik perusahaan yang awalnya hanya candaan, mulai berubah menjadi bahan hinaan setiap hari. Setiap kali Rangga lewat, beberapa karyawan sengaja membungkukkan badan sambil tertawa mengejek. "Permisi Pak Pewaris, awas nanti kita dipecat. Jangan lupa traktir pakai uang miliarder." Tawa mereka terdengar keras memenuhi lobi kantor. Namun Rangga tetap berjalan tenang tanpa membalas satu kata pun. Sikap diam itu justru membuat Kevin semakin senang merendahkannya. Suatu pagi, perusahaan sedang sibuk mempersiapkan acara besar untuk menyambut investor penting dari luar negeri. Semua ruangan dibersihkan, dekorasi dipasang mewah, dan seluruh karyawan diwajibkan tampil rapi. Kevin yang ditunjuk sebagai penanggung jawab acara terlihat sangat sibuk memberi perintah ke sana kemari. "Karpet merah harus lurus, lampu lobi jangan sampai mati, semua satpam harus siaga." Saat melihat Rangga sedang membantu memindahkan kursi, Kevin langsung mendekat dengan wajah sinis. Kamu jangan masuk area utama, nanti bikin malu perusahaan." Rangga menatap Kevin tenang. "Saya cuma membantu mengangkat barang, Pak." "Tidak usah banyak alasan, tugasmu cuma jaga pintu belakang." Beberapa staf yang mendengar ucapan itu langsung tertawa kecil.
Rangga hanya mengangguk pelan lalu kembali bekerja. Di sisi lain, Alia mulai merasa kesal melihat perlakuan Kevin yang semakin keterlaluan. Pak Kevin terlalu berlebihan, katanya pada salah satu teman kerja. Sudahlah, jangan ikut campur. Kevin dekat dengan direksi, jawab temannya pelan. Menjelang sore, acara akhirnya dimulai. Para tamu penting mulai berdatangan dengan mobil-mobil mewah. Musik lembut terdengar di aula utama, sementara para pegawai sibuk menyambut investor dengan senyum terbaik mereka. Rangga sendiri ditempatkan di area parkir belakang oleh Kevin. Padahal hujan gerimis mulai turun dan angin malam terasa dingin. Saat Rangga sedang membantu seorang sopir memindahkan barang, tiba-tiba Kevin datang menghampirinya dengan wajah marah. "Kamu masih di sini? Cepat bersihkan lantai lobi belakang. Ada jejak kaki kotor." "Saya sedang bantu angkat barang tamu, Pak." Kevin langsung membentak keras hingga beberapa orang menoleh. "Jangan membantah, kamu cuma satpam." Suasana mendadak hening. Rangga perlahan menundukkan kepala. "Baik, Pak." Namun saat Rangga berjalan menuju lobi belakang, tanpa sengaja seorang tamu menabraknya hingga nampan minuman di tangannya jatuh. Perang! Gelas-gelas pecah berserakan di lantai marmar. Semua orang langsung menoleh. Kevin yang melihat kejadian itu langsung emosi besar. "Kamu memang pembawa masalah!" Tanpa peduli banyak orang melihat, Kevin mendorong bahu Rangga cukup keras hingga hampir terjatuh. "Karyawan gagal seperti kamu tidak pantas ada di sini." Alia yang melihat kejadian itu langsung berdiri. "Pak Kevin, jangan begitu." Namun Kevin tidak peduli. Ia malah menunjuk pintu keluar di depan semua tamu. "Keluar dari area utama sekarang juga!" Beberapa tamu mulai berbisik tidak nyaman melihat keributan itu. Rangga terdiam beberapa detik. Tatapannya terlihat kecewa, namun ia tetap memilih diam. Saat suasana mulai kacau, tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan lobi utama. Seret! Semua kepala langsung menoleh ke arah pintu kaca. Sebuah mobil hitam mewah dengan pengawalan khusus berhenti tepat di depan karpet merah. Para direksi yang tadi masih duduk santai langsung panik berdiri. Itu mobil Pak Surya Wijaya. Pemilik utama datang. Kevin yang tadinya marah besar langsung berubah gugup. Ia buru-buru merapikan jasnya sambil tersenyum lebar. Pintu mobil perlahan terbuka. Seorang pria paruh baya berwibawa keluar dengan langkah tenang. Semua orang langsung menundukkan kepala hormat. "Selamat datang Pak Surya." Namun sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih berjalan menuju direksi atau investor penting, Surya Wijaya justru melihat ke satu arah. Ke arah Rangga. Tanpa berkata apapun, pria miliarder itu langsung berjalan cepat melewati semua orang. Suasana mendadak sunyi. Rangga yang berdiri di dekat pecahan gelas terlihat terkejut. Dan detik berikutnya, Surya Wijaya menepuk pundaknya dengan tatapan penuh haru. "Ayah minta maaf datang terlambat." Dak! Semua orang membeku. Wajah Kevin langsung pucat seketika. "Ayah?" Suasana aula mendadak hening total. Tak ada satupun orang yang berani bicara. Beberapa karyawan bahkan sampai menutup mulut karena syok. Satpam yang selama ini mereka hina, pria yang mereka suruh-suruh, yang mereka tertawakan setiap hari, ternyata benar-benar putra tunggal pemilik Mahardika Group. Tubuh Kevin mulai gemetar. Pikirannya langsung teringat semua hinaan, bentakan, dan perlakuan kasarnya pada Rangga selama ini. Sementara Rangga hanya berdiri diam dengan tatapan tenang. Namun kali ini, semua orang melihatnya dengan cara yang sangat berbeda.
Suasana Aula Mahardika Group masih membeku setelah ucapan Surya Wijaya terdengar jelas di depan semua orang. Tak ada yang berani bergerak, tak ada yang berani berbicara. Semua mata tertuju pada Rangga yang masih berdiri mengenakan seragam satpam sederhana dengan pecahan gelas di dekat kakinya. Sementara di hadapannya berdiri Surya Wijaya, pemilik perusahaan terbesar itu, dengan tatapan penuh kebanggaan kepada putranya. Wajah Kevin berubah pucat pasi. Tangannya mulai gemetar hebat. Ia merasa seluruh tubuhnya lemas mengingat semua perlakuannya terhadap Rangga selama ini. Anak bapak? Ucap Kevin terbata-bata. Surya Wijaya perlahan menoleh ke arah Kevin. Tatapannya tajam dan dingin. Iya, Rangga adalah putra saya. Kalimat singkat itu terasa seperti petir yang menyambar seluruh ruangan. Beberapa karyawan langsung saling menatap panik. Ada yang menunduk malu, ada yang mulai berkeringat dingin. Bahkan beberapa orang diam-diam mundur karena takut. Mereka baru sadar, selama ini mereka telah menghina pewaris utama Mahardika Group. Kevin buru-buru mencoba tersenyum gugup. Maaf Pak, saya benar-benar tidak tahu kalau beliau... Kalau dia bukan anak saya, apakah menghina bawahan itu jadi benar? Potong Surya Wijaya tegas. Kevin langsung terdiam. Tak ada jawaban yang bisa keluar dari mulutnya. Suasana menjadi semakin mencekam. Surya Wijaya kemudian berjalan perlahan ke tengah aula dan memandang seluruh karyawan. Saya tahu semua yang terjadi di kantor ini. Semua orang mulai panik. Rangga datang ke sini bukan untuk bermain-main. Dia sengaja menyamar menjadi satpam karena ingin melihat bagaimana orang diperlakukan tanpa jabatan dan kekuasaan. Beberapa pegawai langsung menundukkan kepala karena malu. Ayah sebenarnya melarangnya, lanjut Surya Wijaya. Tapi Rangga berkata dia ingin mencari orang-orang yang tulus. Mendengar itu, mata Rangga perlahan menatap ke arah para karyawan satu persatu. Tatapannya tenang, tanpa dendam sedikit pun. Namun justru ketenangan itu membuat banyak orang semakin merasa bersalah. Salah satu staf perempuan tiba-tiba menangis pelan. "Maafkan kami, Pak Rangga." Tak lama kemudian, beberapa pegawai lain ikut meminta maaf. "Maaf, kami sering mengejek. Kami salah menilai. Ampuni kami." Rangga hanya tersenyum kecil. "Saya tidak marah." Jawaban itu membuat suasana semakin hening. "Saya justru belajar banyak hal di sini," lanjut Rangga pelan. "Saya jadi tahu bagaimana rasanya dipandang rendah hanya karena pakaian dan pekerjaan." Kevin yang sejak tadi diam akhirnya memberanikan diri maju. Wajahnya penuh ketakutan. "Pak Rangga, saya sungguh minta maaf. Saya hilaf." Namun Rangga hanya memandangnya sebentar tanpa emosi. "Pak Kevin, kekuasaan bukan alasan untuk merendahkan orang lain." Kalimat itu terasa menampar Kevin tepat di wajahnya. Ia langsung menunduk malu di depan semua orang. Di tengah suasana emosional itu, mata Rangga kemudian mencari seseorang di antara kerumunan. Alia. Perempuan itu berdiri diam sejak tadi dengan wajah terkejut dan mata berkaca-kaca. Rangga perlahan berjalan menghampirinya. Alia terlihat gugup. Saya benar-benar tidak tahu siapa Mas sebenarnya." Rangga tersenyum hangat. "Dan itu alasan kenapa saya berterima kasih." Alia terdiam bingung. Di saat semua orang menghina saya, cuma kamu yang memperlakukan saya seperti manusia biasa.
Ucapan itu membuat Alia hampir menangis. Ia teringat bagaimana Rangga selalu tersenyum meski diperlakukan buruk setiap hari. Surya Wijaya yang melihat semua itu akhirnya tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia melihat putranya benar-benar bahagia, bukan karena uang atau jabatan, melainkan karena menemukan ketulusan yang selama ini dicari. Sementara di sudut ruangan, Kevin hanya bisa berdiri lemas dengan wajah penuh penyesalan. Kini semua sudah terlambat. Orang yang selama ini ia hina ternyata adalah calon pemilik seluruh perusahaan tempatnya bekerja. Sejak identitas Rangga terbongkar, suasana di Mahardika Group berubah total. Orang-orang yang dulu memandang rendah dirinya, kini mendadak bersikap sangat sopan. Setiap kali Rangga lewat, para karyawan langsung menundukkan kepala dan menyapanya penuh hormat. "Selamat pagi, Pak Rangga. Silahkan lewat, Pak. Apakah ada yang bisa kami bantu?" Perubahan sikap itu terlihat jelas. Bahkan beberapa orang yang dulu sering menertawakannya, kini mendadak mencari perhatian agar terlihat baik di depan Rangga. Namun semua itu justru membuat Rangga merasa tidak nyaman. Ia mulai sadar, sebagian besar penghormatan itu muncul bukan karena ketulusan, melainkan karena mereka sudah tahu siapa dirinya sebenarnya. Meski begitu, Rangga tetap bersikap ramah seperti biasa. Ia masih sering membantu petugas kebersihan mengangkat barang, masih menyapa satpam lain dengan hangat, dan sesekali duduk makan bersama staf biasa di kantin sederhana belakang kantor. Hal itu membuat banyak karyawan malu mengingat bagaimana mereka pernah memperlakukannya. Sementara itu, nasib Kevin berubah drastis. Setelah Surya Wijaya melakukan pemeriksaan internal, banyak laporan buruk tentang Kevin mulai terbongkar. Ia ternyata sering menyalahgunakan jabatan, merendahkan bawahan, dan memperlakukan staf seenaknya. Beberapa hari kemudian, Kevin resmi dipanggil ke ruang direksi. Dengan wajah pucat, ia keluar sambil membawa kotak berisi barang-barangnya. Ia dipecat. Saat berjalan melewati lobi, Kevin melihat Rangga berdiri di dekat pintu masuk. Pria yang dulu sering ia hina itu kini justru menjadi orang paling berkuasa di gedung tersebut. Kevin menundukkan kepala penuh malu. "Saya pantas menerima semua ini," katanya lirih. Rangga memandangnya tenang. "Saya tidak pernah membencimu, Pak Kevin." Kevin terdiam. "Tapi semoga setelah ini Bapak belajar menghargai orang lain." Kalimat itu membuat Kevin semakin merasa bersalah. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa orang yang benar-benar besar bukanlah orang yang punya jabatan tinggi, melainkan orang yang tetap rendah hati meski memiliki segalanya. Setelah kejadian itu, Surya Wijaya mulai memperkenalkan Rangga secara resmi sebagai calon penerus Mahardika Group. Berita tentang satpam yang ternyata pewaris miliarder bahkan sempat viral di media sosial dan menjadi pembicaraan banyak orang. Namun di tengah semua perhatian itu, satu hal yang paling membuat Rangga nyaman hanyalah ketika bersama Alia. Perempuan itu tetap memperlakukannya sama seperti dulu. Tidak berlebihan, tidak menjilat, tidak berubah hanya karena tahu Rangga kaya raya. Suatu sore setelah jam kerja selesai, Rangga melihat Alia sedang duduk sendiri di taman kecil belakang kantor sambil menikmati angin sore. Rangga berjalan mendekat lalu duduk di sampingnya. "Capek?" tanyanya pelan. Alia tersenyum kecil. Sedikit. Beberapa detik mereka terdiam menikmati suasana. Lampu-lampu kota mulai menyala perlahan. Sementara langit senja terlihat indah berwarna jingga. "Aku masih gak nyangka," kata Alia pelan. "Mas ternyata anak pemilik perusahaan." Rangga tertawa kecil. "Kalau tahu dari awal, kamu masih mau ngobrol sama aku?" Alia menatapnya sebentar lalu tersenyum. "Kalau dari awal tahu Mas kaya,
Mungkin saya malah takut dekat. Jawaban itu membuat Rangga tertawa tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Alia. Iya? Terima kasih. Untuk apa? Karena kamu melihat aku sebagai manusia biasa. Mata Alia perlahan melembut. Selama ini, ia memang tidak pernah melihat Rangga dari pakaian atau pekerjaannya. Baginya, Rangga hanyalah pria baik yang selalu sabar meski diperlakukan buruk. Rangga kemudian memandang langit malam sebentar sebelum berkata pelan. Dulu, aku pikir semua orang hanya peduli uang dan jabatan. Tapi ternyata aku salah. Alia tersenyum kecil. Mas cuma belum bertemu orang yang tepat. Angin malam berhembus lembut di antara mereka. Lalu dengan suara tenang, Rangga berkata, "Aku menemukan satu hal berharga saat menjadi satpam." "Apa itu?" tanya Alia penasaran. "Cinta yang tulus tidak pernah melihat harta." Alia langsung terdiam malu. Pipinya memerah, sementara jantungnya berdegup lebih cepat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa hubungan mereka bukan lagi sekedar pertemanan biasa. Beberapa bulan kemudian, Rangga resmi menjadi direktur muda Mahardika Group. Banyak perubahan besar terjadi di perusahaan itu. Rangga membuat aturan baru agar seluruh karyawan diperlakukan setara tanpa memandang jabatan. Ia bahkan sering turun langsung membantu staf lapangan dan berbicara dengan pegawai kecil yang dulu jarang diperhatikan. Karena itulah, perlahan suasana perusahaan berubah menjadi lebih hangat dan saling menghargai. Dan di antara semua keberhasilan itu, satu hal yang paling membahagiakan Rangga adalah keberadaan Alia di sisinya. Perempuan sederhana yang dulu memberinya sebotol air dan sedikit kebaikan, ternyata menjadi orang yang berhasil memenangkan hatinya. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian, pekerjaan, atau penampilannya. Orang yang terlihat sederhana belum tentu memiliki hidup yang rendah. Dan orang yang terlihat kaya belum tentu memiliki hati yang baik. Hormati semua orang tanpa memandang jabatan. Karena setiap manusia pantas diperlakukan dengan baik. Kesombongan hanya akan membawa penyesalan, sementara ketulusan dan kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya sendiri. Cinta sejati juga tidak pernah melihat harta, melainkan ketulusan dan ketulusan hati seseorang. Terima kasih sudah mengikuti cerita penuh haru dan pelajaran hidup ini di channel Drama Story ID. Semoga kisah Rangga dan Alia bisa mengingatkan kita semua untuk selalu rendah hati dan menghargai siapapun tanpa melihat status maupun kekayaan. Kalau kalian suka cerita drama kehidupan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar tentang bagian favorit kalian, dan subscribe channel Drama Story ID agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya setiap hari.